Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan token yang aku lihat. Apa sebenarnya tanda itu yang menyebabkan orang-orang seperti ekspresi Olseer dan Ling Tianho berubah? Ah, planet Tianyun memiliki terlalu banyak rahasia, dan aku bahkan tidak bisa menebaknya tanpa sepengetahuan. Wang Lin mengeluarkan desah dan tetap diam. Lupakan saja. Aku hanya bisa mengambil hal-hal ini satu langkah pada satu waktu, mereka tidak bisa dilarikan. Sekarang tubuh aslinya tersembunyi dengan baik di planet yang sunyi itu, ia tidak akan terlihat dengan sendirinya. Selain itu, di makam Suzaku, Tuo Shen hanya mengunci aku dan belum tahu tentang tubuh asli aku. Aku perlu menghabiskan 500 tahun ke depan agar lebih kuat untuk mempersiapkan masa depan. Wang Lin menjernihkan pikirannya. Saat dia berpikir, dia tanpa sadar telah terbang beberapa kilometer. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan masih belum menemukan apapun. Tanah kosong ini terlalu sunyi. Di dalam rentang akal ilahi Wang Lin, selain dirinya sendiri, tidak ada kehidupan sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terus terbang. Waktu perlahan berlalu. Puluhan hari kemudian, ketika Wang Lin terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan dengan mata seperti kilat. Dia mengambil satu langkah dan seluruh tubuhnya bergerak seperti meteor dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya ke arah itu. Ada hutan lebat di luar gurun. Saat ini, ada seseorang tergeletak di tanah di hutan. Orang ini tidak memiliki pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya, dan bagian yang terbuka itu diolesi dengan cairan hijau. Dia berbohong di sana tanpa bergerak, bahkan pernafasannya begitu lemah sehingga kadang-kadang berhenti. Segera, dia diam sehingga dia tampaknya telah menghilang sama sekali. Hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk memperhatikannya. Tidak butuh waktu lama sebelum suara berlari datang dari hutan. Segera, seekor binatang buas seukuran anak lembu dengan mulut ganas terisi keluar. Binatang buas ini agak seperti babi liar, tetapi berisi keganasan yang menunjukkan bahaya itu. Tidak ada sepotong energi spiritual di dalam binatang ini. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat melompat keluar dari hutan. Namun, pada saat itu keluar, orang yang berbaring di tanah tiba-tiba juga melompat keluar, dan dia entah bagaimana memiliki tombak hitam di tangannya sekarang. Orang ini sangat cepat. Pada saat yang hampir tepat, binatang buas itu menyerbu keluar, tombak itu sudah menusuk ke arahnya. Binatang buas itu tidak mengharapkan siapapun berada di sana, tetapi bukannya terkejut, ia marah dan dibebankan ke arah tombak. Dengan serangkaian suara berderak, tombak hancur. Pria dengan cairan hijau yang dioleskan di tubuhnya memutar tubuhnya di udara dan meraih pisau di ujung tombak. Tanpa ragu-ragu, dia menaiki punggung binatang itu. Kemudian dia mengambil bulu binatang itu dan menusuk langsung ke leher binatang itu. Binatang itu merasakan sakit yang tajam, kemudian dia mengaum dengan sedih dan mulai berjuang. Itu mulai mengisi secara acak sambil membawa orang itu di punggungnya. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap orang dan binatang buas di bawahnya dengan tatapan misterius. Orang dan binatang ini adalah makhluk hidup pertama yang dia temui dalam 10 hari. Mata binatang itu merah dan dia mengeluarkan serangkaian raungan, tetapi orang di punggungnya masih memiliki pandangan tenang. Tangan kirinya memegang bulu binatang itu dengan kuat dan dia menempel dekat tubuh binatang itu untuk menjaga keseimbangannya agar tetap di punggung binatang itu. Tangan kanannya memegang pisau dengan kuat seperti gunung untuk memastikannya tetap berada di leher binatang itu. Segera setelah itu, mata binatang itu perlahan-lahan redup dan darah yang keluar dari lehernya tidak lagi merah tetapi memberi dari cahaya hantu. Akhirnya, binatang itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Orang di atas binatang itu menghembuskan napas lega dan mengeluarkan pisau. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan menatap langit di belakangnya dengan tatapan bingung. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat orang itu. Dia sangat terkejut bahwa meskipun orang ini tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya, dia memiliki roh yang cukup luar biasa sehingga hampir dapat melihat ada seseorang di sekitarnya. Dengan pikiran, Wang Lin perlahan muncul di udara ketika dia menatap orang dengan tatapan dingin. Orang yang diolesi dengan cairan hijau terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul, dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Sedetik kemudian, dia melompat ke depan binatang buas dan mengangkat pisau. Dia memandang Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, "Beast adalah milikku." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Aku di sini bukan untuk mencuri darimu." Orang itu menatap Wang Lin sebentar dan mengangguk tak lama setelah itu. Dia kemudian perlahan berlutut, meraih binatang itu dengan susah payah, dan menyeretnya ke hutan. Saat dia menyeret binatang buas itu, dia menatap Wang Lin dengan penjagaannya. Wang Lin tidak bergerak bahkan setelah orang ini pindah jauh. Di mata Wang Lin, orang ini sangat menarik. Orang yang diolesi cairan hijau menyeret binatang itu ke tempat yang sangat jauh. Ketika dia melihat bahwa Wang Lin tidak mengikuti, dia menghela nafas lega dan terus menyeret binatang buas itu dengan bulunya. Dia berkeliaran sepanjang hari, dan itu tidak sampai matahari akan menetapkan bahwa dia menyeret binatang buas ke lembah tersembunyi. Saat dia memasuki lembah, riak samar muncul. Namun, riak ini sangat redup dan cepat menghilang, jadi tidak mudah dikenali. Saat dia memasuki lembah, tubuh Wang Lin keluar dari kekosongan.
Matanya menyala dan mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Seseorang menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan formasi raksasa di sini. Itu dapat menyembunyikan keberadaan semua makhluk hidup, jadi kecuali seseorang dekat, hampir tidak mungkin untuk memperhatikan keberadaan tempat ini. Melihat tanda-tanda formasi, sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cara formasi diletakkan berbeda dari metode aliansi kultivasi, jadi ini seharusnya ditempatkan oleh para kultivator kuno. Mata Wang Lin seperti obor. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki lembah, jadi dia memeriksa lembah dari luar sebelum sampai pada kesimpulan ini. Tempat ini menarik. Laut Roh Setan Timur ini jelas berbeda dari semua tempat lain yang pernah aku datangi untuk berburu harta karun. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat lembah yang dilindungi oleh formasi. Setelah mengamati beberapa saat, dia menunjuk ke udara. Sinar energi spiritual dengan cepat terbang keluar dari jarinya dan masuk ke lembah. Namun, pada saat sinar energi spiritual memasuki lembah, formasi yang mengelilingi lembah mulai bergemuruh. Gas hijau keluar dari formasi dan dengan cepat melahap energi spiritual yang telah dikeluarkan Wang Lin. Tak lama setelah itu, banyak suara tiba-tiba datang dari dalam lembah. Wang Lin matanya menyala. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan kemudian tubuhnya menghilang. Kilatan cahaya terang datang dari dalam lembah, dan 3 orang berjalan keluar. Ketiga orang ini semuanya bertelanjang dada dan memiliki cairan hijau dioleskan ke tubuh mereka. Mereka memegang senjata berkarat di tangan mereka, dan setelah mereka berjalan keluar dari lembah, mereka semua sangat berhati-hati. Tidak lama setelah itu, mereka bertiga menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali ke lembah. Saat mereka menghilang ke lembah, tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan dengan cepat mengikuti mereka. Namun, ketika dia menyentuh formasi diaktifkan kembali dan memancarkan lampu hijau. Rasa krisis yang kuat menyelimuti area tersebut. Wang Lin mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Setelah dia mundur, lampu hijau menghilang dari formasi. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tujuan pembentukan adalah untuk melindungi segala sesuatu di dalam lembah dan tidak membiarkan orang lain masuk. Setelah seseorang mencoba masuk, formasi akan mengaktifkan semua kekuatannya untuk membunuh penyerang. Formasi ini sangat cerdik. Setelah mempelajarinya sebentar, Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Tatapannya menjadi gelap ketika dia duduk dalam posisi lotus di luar formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkatnya setelah dia mengungkapkan dirinya, dia menarik perhatian orang-orang di dalam lembah. Ada kilatan cahaya dan kemudian 4 orang berjalan keluar. Di antara 4 orang, 3 di antaranya adalah 3 dari sebelumnya, dan orang keempat dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang lengan tiang hitam yang mengeluarkan cahaya hantu. Pada saat dia berjalan keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan lengan kutub ke arah Wang Lin. Lalu dia tersenyum kejam dan menyerbu Wang Lin. 3 orang di belakangnya juga mengaum dan menyerbu Wang Lin dengan senjata berkarat mereka. Mata Wang Lin tenang. Dengan satu tatapan, lengan kutub yang terbang ke arahnya segera runtuh. Orang dengan senyum kejam itu terkejut. Dia menatap lengan tiang yang patah dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. 3 orang di belakangnya juga berhenti. Wang Lin tidak membuang waktu dengan mereka dan mengulurkan tangan kanannya. Mereka segera berteriak, karena kekuatan misterius telah menangkap mereka berempat. Wang Lin melemparkan mereka ke samping dan menjebak mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Biasanya, Wang Lin tidak akan menurunkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang tanpa energi spiritual di tubuh mereka, tetapi tempat ini terlalu aneh. Sebuah lembah biasa seperti miliknya memiliki formasi kuno semacam ini yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan adalah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalam. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berkultivasi. Tidak lama sebelum keributan terdengar dari dalam lembah. Ada lebih banyak kilatan cahaya dari dalam lembah, dan kali ini, 2 orang keluar. Mereka berdua tidak memiliki cairan hijau dioleskan pada tubuh mereka, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Pada saat mereka berjalan keluar dari lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan meludahkan seteguk darah. Darah ini tidak meludah ke arah Wang Lin tetapi di tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai berlari kembali ke lembah. Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkan mereka ke samping. Lalu dia melihat tanah yang tertutup darah mereka dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya pingsan, tetapi segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus saat dia dengan tenang melihat ke lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, raungan datang dari dalam lembah. Sesosok hitam berjalan keluar dari lembah dan masuk ke kabut darah. Sosok ini memunculkan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah sukuku. Kalau tidak, mati. Suara dingin datang dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin normal ketika dia mendengus dingin. Dia berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah ini, riak yang tak terhitung muncul di sekelilingnya.
Riak-riak itu bergetar hebat ketika menyebar, dan Wang Lin bergegas ke depan. Dengan satu langkah, riak-riak itu bergerak maju seperti orang gila dan kabut darah mulai mendesis seperti air panas dituangkan ke dalam es. Kemudian kabut darah mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh urutan ini bahkan tidak bertahan lebih dari 3 napas waktu. Setelah 3 napas waktu, kabut darah benar-benar hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam menatap Wang Lin dengan kaget ketika Wang Lin berjalan mendekat. Dia akan mundur ketika Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuhnya melayang ke depan melawan keinginannya dan mendarat di hadapan Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan melambaikan tangan kanannya. Dia melemparkan orang ini ke samping dan menjebaknya bersama 6 lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin sedikit memeriksa formasi sebelum duduk kembali dan mulai merenung dalam diam. Selama 3 hari, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, dan bagian dalam lembah tidak mengeluarkan suara apapun. Pada pagi hari keempat suatu hari, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan-lahan keluar dari lembah. Di belakangnya diikuti lebih dari 10 orang toples. Meskipun mereka semua terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan, mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan. Tubuh pria tua berambut putih itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar dari lembah dan dengan lembut berkata, "Kultivator asing, kamu telah berada di sini selama beberapa hari. Kami ceroboh sebelumnya dan aku harap kamu akan memaafkan kami. Orang tua ini bernama Ouyang Hua, dan aku yang lebih tua di lembah ini. Bagaimana kalau kamu mengembalikan anggota suku aku dan aku akan berbicara panjang dengan kamu? Dari mulai sejauh yang diingat lelaki tua ini, aku sudah tinggal di sini. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak itu." Ouyang Hua duduk di luar lembah. Di depannya adalah sebuah meja dan dengan beberapa buah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di sisi berlawanan dari pria tua ini, ekspresinya tenang. Beberapa orang yang terperangkap memiliki sudah dibebaskan dan mereka telah kembali ke lembah. Suara Ouyang Hua lembut ketika dia berkata, "Orang tua ini tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tetapi aku tahu bahwa ada sangat kota besar 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota setan kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan disitulah aku memperoleh umur panjang. Kultivator asing, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tetapi jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh suku kecil aku kepada kamu." Pandangan Wang Lin tenang saat ia perlahan berkata, "Apakah kamu tahu dari mana aku datang, Fram? Ketika kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukan seseorang dari negeri ini. Harus dikatakan bahwa kamu dan temanmu datang setiap 5.000 tahun sekali, dan setiap kali kalian datang, kamu membawa pertumpahan darah tanpa akhir. Itulah sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu." Ouyang Hua dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia bertanya, "Apakah kamu punya berita tentang orang asing lainnya?" "Asing, tidak ada yang kamu butuhkan di sini. Aku telah mengatakan apa yang perlu aku katakan, jadi kamu harus pergi. Kamu bisa pergi ke kota demon kuno itu, kamu akan menemukan sesuatu di sana." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Apa yang selalu kamu katakan aku butuhkan? Apa sebenarnya itu?" Wajah Ouyang Hua tenggelam ketika dia berdiri, memandang Wang Lin, dan berkata, "Orang asing, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena aku tidak ingin bertengkar dengan kamu, aku pasti tidak akan membiarkan kamu pergi untuk menangkap anggota suku aku. Orang asing, jangan salah. Jika kamu tidak pergi dalam 3 napas waktu, jangan salahkan aku karena kejam." Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap tua itu. Dia melambaikan telapak tangannya di udara dan lampu hijau berkumpul di tangannya. Lampu hijau ini bersinar keras, dan dengan ujung jarinya, itu terbang ke arah lembah. Formasi di sekitar lembah diaktifkan sendiri, dan ketika lampu hijau tiba, ada gemuruh yang keras. Wang Lin mendengus dingin sambil menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul. Dia mengibarkan bendera dan larangan 999 terbang keluar dan menutupi daerah itu dengan kabut hitam. Sosok Wang Lin di dalam kabut hitam membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis. Mata dinginnya memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. "Hancurkan formasi." Suara Wang Lin tampak untuk melakukan perjalanan di seluruh daerah terpencil. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua berubah sangat dan menjadi sangat muram saat dia memandang Wang Lin. Dia mencibir, lalu tubuhnya berkelebat dan secara tak terduga jatuh ke titik cahaya. Mata Wang Lin dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa Ouyang Hua di depannya bukanlah tubuh asli dan hanya tubuh ilusi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari formasi selama beberapa hari dan telah memperoleh cukup pemahaman untuk hampir menghancurkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk formasi dan dengan lembut berkata, "Meledak." Serangkaian gemuruh bergema di seluruh lembah. Formasi itu mulai bergetar hebat seperti ada naga yang mengamuk di dalamnya dan mulai melepaskan cahaya hijau yang cerah. Pada saat yang sama, suara kuno Ouyang Hua datang dari dalam lembah. "Orang asing, orang tua ini memberimu 3 napas waktu untuk pergi. Jika tidak, aku akan mengaktifkan formasi serangan. Pada saat itu, kamu pasti akan mati."
Wang Lin meludahkan kata, kumpulkan. Dengan satu kata, gas pembatasan di sekitarnya segera mulai bergerak dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mengenai formasi. Formasi bergetar sekali lagi. Suara Ouyang Hua tiba-tiba terputus dan dia menderu dengan marah. Seluruh lembah tiba-tiba melepaskan kilatan terang lampu hijau. Dalam sekejap mata, lampu hijau ini menjadi sangat padat. Riak hijau mulai muncul dari tebing, tanah, dan rumput di sekitar lembah. Begitu riak ini muncul, mereka ditarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh lampu hijau di dalam lembah. Pada saat ini, lampu hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Ia mulai melayang seperti nyala api hijau, dan dalam sekejap, ia membentuk ilusi hijau raksasa. Ilusi ini berbentuk manusia tetapi tingginya puluhan kaki. Hanya sosoknya yang bisa dilihat dan bukan fitur yang tepat. Sosok itu dipenuhi dengan cahaya hijau. Saat ilusi itu muncul, suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Orang asing, kamu membawa semua ini pada dirimu sendiri. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai pengorbanan untuk malam iblis hari ini. Dengan itu, raungan tidak manusiawi datang dari ilusi. Deru ini tidak keras, tetapi menyebabkan langit berubah warna dan tanah segera bergetar. Meskipun hanya sesaat, itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia mengungkapkan cibiran ketika tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, pembatasan lance. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan helai kabut pembatasan hitam bergerak seperti naga. Jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat kabut pembatas hitam menutupi seluruh langit. Dengan lolongan yang berasal dari dalam kabut, sepertinya pasukan iblis dari neraka adalah tentang turun. Gas hitam di sekitarnya melepaskan lolongan yang menusuk telinga saat dengan cepat berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, tombak sepanjang 30 kaki dan setebal lengannya muncul di tangannya. Ada petir hitam bergerak di sekitar tombak dan ada petir datang dari dalamnya, membuatnya bahkan lebih menakutkan. Ada cahaya hantu di ujung tombak. Di bawah matahari pada siang hari, itu adalah mata tambahan. Pada saat yang hampir bersamaan Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombak, dan melesat seperti sinar petir hitam menuju ilusi hijau. Petir menerobos langit seperti jurang di dunia bawah dan menembus ruang seolah-olah itu kehendak dewa. Itu sangat kuat sehingga bisa merusak langit dan menghancurkan bumi. Ketika menerobos ruang, itu bahkan menarik guntur dari langit yang tinggi, menciptakan serangkaian ledakan gemuruh yang bergemuruh di seluruh area. Tombak mematahkan penghalang suara dan melesat seperti kilat menuju ilusi hijau, mengeluarkan raungan gemuruh di jalan. Ilusi hijau berbentuk manusia, tetapi tidak ada detail di wajahnya, hanya ada garis besar yang kabur. Sebuah cahaya misterius tiba-tiba muncul di mata sosok ilusi itu. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator dan membuka mulutnya seolah sedang mencoba mengatakan sesuatu. Sejumlah besar lampu hijau tiba-tiba muncul dari rumput dan bunga-bunga yang menutupi darah itu. Hampir dalam sekejap, semua yang dilihat mata tertutup oleh cahaya terang ini. Semua ini terjadi dalam periode waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat sosok itu membuat segel seperti seorang kultivator, matanya menyipit. Dia bahkan tidak melihat tombak yang dia buang dan segera mundur beberapa kaki. Wang Lin mundur, tapi tombak itu bergerak lebih cepat daripada kilat ke arah sosok hijau. Saat tombak menyerang ke depan dan Wang Lin mundur, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mundur, dan gambar-gambar dari berbagai set pembatasan muncul di kepalanya. Set pembatasan ini melintas secara misterius dalam pikiran Wang Lin saat mereka mulai terhubung satu sama lain. Kemudian mereka tiba-tiba berpisah dan mulai terhubung bersama dengan cara yang berbeda. Namun, setelah melakukan ini beberapa kali, beberapa batasan akan tetap menyatu dan akan menjauh dari yang lain. Proses untuk Wang Lin ini adalah jenis pengurangan. Pengurangan ini telah dimulai saat dia melihat formasi kuno dan duduk di tanah. Apa yang dipelajari Wang Lin bukanlah pembatasan normal, tetapi pembatasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik-teknik ini sudah sangat tua, dan bahkan para peladang kuno hanya berhasil belajar cara menggunakannya dan tidak membuatnya sendiri. Sudah 57. Masih perlu melanjutkan. Mata Wang Lin menyipit. Tombak pembatasan terus dibebankan ke angka hijau. Ketika Wang Lin mundur beberapa meter, tombak itu sudah berada dalam satu kaki dari sosok hijau itu. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga ia menembus penghalang suara. Angin yang diciptakannya bergerak lebih cepat daripada tombak dan bertabrakan dengan sosok hijau. Saat ini, sosok hijau itu runtuh di bawah angin. Namun, pada saat itu runtuh, lampu hijau kristal yang bersinar di mana matanya tiba-tiba redup. Tapi mereka segera mulai bersinar terang lagi. Pada saat ini, lampu hijau ribuan kilometer di sekitar lembah semuanya bersinar terang. Sinar lampu hijau keluar dari gumpalan lampu hijau yang mengambang ini. Sinar yang dikirim oleh gumpalan mengambang lampu hijau yang tak terhitung ini saling terkait satu sama lain. Semua ini terjadi tepat setelah sosok hijau runtuh. Ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga membuat orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan dengan kecepatan tombak, itu hanya berhasil bergerak beberapa puluh kaki dalam periode waktu itu. Namun, pada saat ini, dalam sekejap mata, perubahan terjadi sebelum Wang Lin.
Meskipun deduksi masih terjadi dalam pikiran Wang Lin dan sedang mencapai penyelesaiannya, matanya masih menatap formasi. Pada saat ini, Wang Lin bisa melihat bahwa area 10.000 kaki di sekitar formasi dikelilingi oleh lapisan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh area 10.000 kaki di sekitar lembah telah menjadi sangkar hijau raksasa. Wang Lin terperangkap di dalam sangkar ini. Ada banyak semburat hijau di sangkar, dan itu adalah mustahil untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang meledak dengan cepat pada saat yang sama. Ada flash dan ledakan dari tombak, dan retak di tengah-setengah. Meskipun tombak pembatasan dihancurkan, Wang Lin tampaknya tidak peduli, karena bagaimanapun, tombak itu dibentuk oleh pembatasan. Sejauh tidak melanggar formasi, Wang Lin tidak terkejut. Satu-satunya cara ia akan menghancurkan formasi adalah formasi hanya berada di tempat terbuka dan tidak mempertahankan diri sama sekali ketika tombak menghantamnya dengan kekuatan penuh. Alasan sebenarnya Wang Lin untuk melempar keluar tombak itu karena pengurangan dalam pikirannya hampir selesai dan dia bisa mulai menghancurkan formasi kapan saja. Tombak pembatasan dihancurkan, dan dia terjebak dalam kurungan radius 10.000 kaki lampu hijau ini. Tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dalam pikiran Wang Lin, deduksi terus mendorong menuju solusi. Tawa dingin Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk pergi sekarang. Hancurkan lengan dan kaki dan ungkapkan jiwa asalmu agar formasi menyerap 3 kali, maka aku akan membiarkanmu pergi. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke lembah. Tiba-tiba, bayangan simbol muncul di dalam matanya. Akhirnya, bayangan itu dengan cepat berkumpul di dalam matanya. Yang ke-83. Ini sudah batasnya, tapi itu seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi ini. Pada saat ini, deduksi Wang Lin mencapai solusi. Matanya seperti api hantu di dunia bawah yang akan menyebabkan siapapun yang menatapnya gemetar. Dia memandang lembah dan dengan dingin berkata, orang kurang ajar, kamu bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Tawa gila Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Apakah begitu? Maka biarkan orang tua ini menunjukkan kepada kamu siapa di sini yang benar-benar kurang ajar. Sosok hijau, bunuh, dan kumpulkan. Setelah dia mengatakan itu, sangkar hijau di sekitar lembah dengan cepat mulai menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, itu sudah dalam jarak beberapa meter dari Wang Lin. Semua ini terjadi pada waktu yang dibutuhkan lampu hijau untuk berkedip sekali. Orang asing, kamu akan menjadi bayangan iblis kedua untuk lembahku. Suara Ouyang Hua dari dalam lembah dipenuhi dengan haus darah yang kejam. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini, simbol dengan cepat melintas di matanya. Setiap kali simbol melintas, ada cahaya-cahaya hantu. Ketika mereka berkedip, simbol pembatasan terbang keluar dari matanya dan mengunci sekitarnya. Simbol pertama dirilis cahaya hantu saat terbang keluar dari mata Wang Lin. Ketika mendarat di udara, riak-riak muncul di sekitarnya, lalu menghilang tanpa jejak. Saat sangkar lampu hijau menutup seperti orang gila, semua makhluk hidup yang dilewatinya layu seolah-olah sedang dimakan. Saat ia menutup di tengah dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, aura yang dilepaskannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhir flash lain, lampu hijau hanya berjarak 30 kaki dari Wang Lin. Namun, pada saat ini, simbol pembatasan lengkap pertama muncul di mata Wang Lin. Simbol bergabung ke dalam kekosongan dan menyebar seperti riak. Riak-riak segera bertabrakan dengan jaring hijau yang terlampir. Tidak ada suara yang menghancurkan surga, tapi ada suara mendesis yang datang dari jaring, dan kecepatan menutupnya bahkan berhenti untuk saat ini. Mata Wang Lin berkedip lagi dan 10 simbol pembatasan lengkap muncul. Lalu mereka semua menghilang ke dalam kehampaan dan riak-riak mulai menyebar. Suara mendesis dari sangkar lampu hijau yang baru saja berhenti sejenak menjadi lebih keras. Kali ini, garis-garis yang tampak seperti retakan perlahan-lahan menyebar melintasi kandang, menciptakan serangkaian suara retak. 30 set simbol pembatasan. Mata Wang Lin berkedip lagi, dan kali ini 30 simbol pembatasan muncul sebelum dengan cepat menggabungkan ke dalam kekosongan. Kandang lampu hijau yang berada dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin segera runtuh. Itu berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti langit berbintang, itu terlihat sangat misterius. Ekspresi Wang Lin normal ketika dia melihat ke lembah. Pada saat yang sama, set simbol aneh terus berkedip di matanya. Kali ini, lebih dari 40 simbol pembatasan lengkap muncul satu persatu. Wang Lin menunjuk ke depan dan matanya menjadi dingin. Semua set simbol pembatasan bergetar sebelum mengisi ke arah lembah. Simbol pembatasan lengkap ini bergabung ke dalam kekosongan satu persatu dan berubah menjadi riak. Ada total 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah seperangkat simbol pembatasan yang diproduksi Wang Lin hanya untuk memecah formasi ini. Sejumlah besar lampu hijau tiba-tiba muncul di sekitar lembah, dan bahkan lebih banyak lampu hijau muncul di dalamnya. Namun, saat lampu hijau ini muncul, banyak sekali batasan simbol melintas di sekitarnya. Dengan setiap kilatan, lampu hijau akan redup sampai benar-benar menghilang. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lembah langkah demi langkah. Setiap langkah yang diambilnya, bahkan lebih banyak lampu hijau muncul di dalam lembah.
Lampu hijau ini berkumpul untuk membentuk pilar besar yang menabrak Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia tidak memperlambat sama sekali saat dia mengambil langkah lain. Pilar lampu hijau datang menabrak Wang Lin, tetapi ketika jaraknya 10 langkah darinya, sejumlah besar simbol pembatasan tiba-tiba muncul di antara itu dan dia. Pilar lampu hijau tiba-tiba redup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Wang Lin bergerak maju, pilar lampu hijau dengan cepat mundur, dan itu terus runtuh karena mundur. Ketika Wang Lin hanya 10 beberapa langkah dari lembah, pilar lampu hijau benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, lembah itu tiba-tiba bergetar. Rasanya seperti kekuatan pelindung di sekitarnya dengan cepat menghilang. Surgawi, kasihanilah, kasihanilah. Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Suara Ouyang Hua tergesa-gesa dan dipenuhi dengan kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa lusin orang berjalan keluar dengan Ouyang Hua memimpin. Meskipun ada rentang usia yang luas di antara orang-orang ini, mereka semua adalah laki-laki, dan mereka memiliki sejumlah besar cairan hijau yang dioleskan pada tubuh mereka. Setelah Ouyang Hua berjalan keluar, dia memandang Wang Lin, yang 10 langkah jauhnya, dan mengungkapkan tatapan kompleks di matanya. Dia diam-diam menghela nafas sebelum menggenggam tangannya dengan hormat pada Wang Lin dan berkata, dengan suara seseorang yang telah menyerah, orang tua ini Ouyang Hua tidak tahu kamu adalah seorang surgawi tertinggi. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah kesalahan aku, dan aku bersedia bertanggung jawab untuk itu. Aku mohon Supreme Surgawi untuk berbudi luhur dan tidak menghancurkan formasi, karena itu akan mengekspos desa aku kepada roh-roh iblis dan kami akan menjadi makanan mereka. Lusinan orang di belakang Ouyang Hua semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin memandang semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan riak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana sebelum perlahan-lahan menghilang. Tanpa adanya riak, formasi segera mulai pulih. Pembuangan kekuatan pelindung melambat hingga akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela napas lega. Tatapannya terhadap Wang Lin sekarang berisi sedikit rasa hormat bersama dengan perasaan yang kompleks. Ouyang Hua dengan cepat berkata, Yang Mulia Surgawi, waktu semakin larut dan malam roh iblis akan segera tiba, jadi yang terbaik adalah kita masuk ke dalam untuk berbicara. Lalu dia menggigit ujung jari kanannya untuk memeras setetes darah dan kemudian menempelkannya ke dinding di sebelah kanan. Dalam sekejap, gunung itu mulai bergemuruh. Seperti raksasa yang terbangun. Saat gemuruh semakin keras, sisi tebing mulai mendistorsi seperti lukisan sampai terbelah dua seperti telah dipotong oleh gunting. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah lewat oleh kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat sebelum Wang Lin. Ouyang Hua dengan hormat berkata, lewat sini, Yang Mulia Surgawi. Wang Lin tidak membuang kata-kata dan dia memang melakukannya punya terlalu banyak pertanyaan yang perlu dia tanyakan. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Di dalam lembah, itu memberi perasaan bahwa bahkan di malam paling gelap, masih ada harapan. Tempat ini tampak seperti tempat tinggal para kultivator. Namun, hanya ada rumah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kultivator, batu giok, dan harta sihir. Lingkungan di dalam lembah sangat hijau dan dipenuhi dedaunan. Meskipun matahari terbenam, seluruh area masih tampak hijau. Tatapan Wang Lin menembus rumah-rumah dan dia melihat orang-orang bersembunyi di dalam. Hampir setiap rumah memiliki orang yang bersembunyi di dalam, dan mereka semua adalah wanita dan anak-anak. Mereka tidak bertelanjang dada seperti laki-laki tetapi tubuh mereka ditutup-tutupi. Adapun anak-anak itu, mengintip keluar jendela ketika ibu mereka tidak melihat. Mata mereka jernih, berbeda, dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin melihat ini, langkahnya tiba-tiba berhenti. Segala sesuatu di depannya terlalu berbeda dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli untuk kebaikan atau kejahatan dan melakukan segalanya mengikuti hatinya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas rasa malu. Dengan kultivasi jiwa transformasi, dia menghabiskan banyak usaha untuk hancurkan formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanya menjadi desa. Semua orang di samping lelaki tua bernama Ouyang Hua itu manusia biasa. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu lembah. Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Wang Lin berhenti, hati mereka bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawah mereka dan mengepalkan tangan mereka. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka, dan untuk rumah mereka, mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan hidup mereka. Ouyang Hua dengan cepat pergi ke sebelah Wang Lin dan dengan pahit berkata, Supreme Surgawi, kamu. Wang Lin berbalik. Pandangannya menyapu orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia bisa langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, aku sudah mengganggumu, jadi aku tidak akan memasuki lembah. Dengan itu, dia merenung sedikit dan menyentuh tasnya. 3 botol batu giok muncul. Dia melemparkan mereka ke depan dan mereka melayang ke tanah. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Mereka memiliki efek membantu seseorang memulihkan dan menstabilkan fondasi seseorang.
Ini adalah hadiahku untuk menerobos masuk ke sini. Wang Lin menghela nafas ketika dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Mata Ouyang Hua bersinar seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dia menatap botol giok saat dia berjalan ke depan dan mengambilnya. Setelah membuka satu dan mengendus-endus, ekspresinya tidak bisa tidak berubah, kemudian dia menyingkirkannya. Dia berbalik dan mulai berbicara kepada sukunya dalam bahasa lain. Mereka semua mengangguk dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan niat baik dan terus menggenggam tangan mereka padanya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, lusinan orang berserakan dan kembali ke rumah mereka. Segera setelah itu, ada banyak suara meriah keluar dari rumah. Di dalam lembah, anak-anak berlari keluar dari rumah untuk bermain dan para wanita semua berjalan keluar. Dalam sekejap, kekosongan lembah sebelumnya menghilang dan sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Yang mulia surga, tunggu, kata Ouyang Hua saat dia bergegas. Ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara ketika dia terus melangkah maju dan akan meninggalkan lembah. Dia sudah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang terkandung di tempat ini. Dia juga ingin melihat persis seperti apa kota setan kuno yang berjarak 15 juta kilometer. Saat menanyai orang-orang ini, Wang Lin telah kehilangan minat. Mata polos anak-anak dan tatapan ketakutan para perempuan membuat Wang Lin banyak mengingat. Ouyang Hua tidak berani terlalu dekat dan dengan keras berkata, "Yang mulia, malam ini adalah malam roh-roh iblis. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan memiliki energi yang cukup untuk bertahan melawan sejumlah besar roh iblis. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sekarang? Jika kamu masih ingin pergi, besok tidak akan terlambat." Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar kata-kata, malam roh iblis, dari Ouyang Hua. Dia berhenti dan berbalik untuk menghadapi Ouyang Hua. Apa malam iblis-iblis itu? Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Yang mulia surgawi, orang tua ini secara alami akan memberitahu kamu tentang hal itu secara rinci. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah aku dan membicarakannya?" Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut utara desa. Tidak ada rumah di sekitar rumahnya, membuat tempat ini sangat tidak biasa. Rumahnya bundar seperti roti uap dan sebagian terkubur di bawah tanah. Sebagian besar rumah itu berwarna cian. Rumah itu berukuran layak dengan tempat tidur kayu, meja kayu, dan kursi kayu. Ada juga beberapa hal lain yang tersebar di seluruh ruangan. Ada beberapa dekorasi di dinding, dan di sudut yang tidak mencolok, ada sebuah lukisan. Berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin terkunci pada lukisan di dinding saat dia diam-diam merenung. Lukisan ini sudah menguning dan sudut-sudutnya rusak. Seluruh lukisan itu juga berkerut, sudah jelas sudah ada sejak lama. Orang di lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an. Dia melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu, dan tangannya dengan santai diletakkan di depan dadanya, membuat segel yang aneh. Mengikuti arah tatapan pria itu, ada langit. Ada awan hitam di udara, dan ilusi tampak muncul darinya. Namun, lukisan ini terlalu tua, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam awan hitam. Ouyang Hua dengan hormat berdiri di samping Wang Lin saat dia mengikuti pandangan Wang Lin ke arah lukisan itu dan tanpa sadar mengungkapkan sebuah terlihat kagum. Tak lama setelah itu, ketika pandangan Wang Lin masih tertuju pada lukisan itu, dia perlahan bertanya, "Berapa lama formasi di sekitar lembah ada?" Ouyang Hua merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Formasi ini telah ada terlalu lama, jadi tidak ada yang ingat kapan itu ditempatkan. Dari yang bisa aku ingat, aku hanya tahu bahwa tak terhitung tahun yang lalu, seseorang bernama Huang Long membawa leluhur aku dan menempatkan mereka di sini. Rumor mengatakan bahwa saat itu, formasi sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini orang ini?" Tatapan Wang Lin masih tertuju pada orang ini. "Ya, dia adalah Supreme Celestial Huang Long." Admirasi dalam tatapan Ouyang Hua menjadi semakin kuat. "Huang Long. Apa yang terjadi?" Wang Lin tampaknya telah melupakan Ouyang keberadaan Hua dan tatapannya masih terkunci pada lukisan itu. Laki-laki di lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi dengan aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang celestial, orang-orang akan mempercayainya. "Huang Long," mata Wang Lin menunjukkan ekspresi kebingungan. Tatapan seperti ini sangat langka dari Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi saat ini dia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwa asalnya bergetar. Wang Lin merenungkan untuk waktu yang lama sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long?" Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya, kamu tahu Supreme Celestial Huang Long?" Wang Lin mengerutkan kening. Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Semua yang aku tahu berasal dari leluhur pendiri, disitulah aku mendengar nama Huang Long." Wang Lin merenungkan saat dia melihat gulungan itu dan mengungkapkan pandangan yang mengingatkan. Hatinya tampaknya telah menembus laut setan roh timur, menembus angkasa, menembus langit, dan kembali ke kota asalnya di planet Suzaku. Jantungnya juga kembali beberapa ratus tahun, kembali ke masa lalu. Pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh makhluk abadi, dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah banyak tikungan dan takdir, pemuda ini diterima menjadi sekte. Sekte ini disebut Hengyu Sekte.
Ada seseorang di Hangyu Sekte yang bernama Huang Long, dan dia adalah Master Sekte. Panjang Huang dari Hangyu Sekte adalah hanya pada tahap pembentukan formasi. Meskipun penampilan mereka sama, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Wang Lin merenung dalam hati. Namun, memiliki nama dan penampilan yang sama terlalu aneh, terlalu jahat. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Setan Timur, kata iblis sangat cocok untuk tempat ini. Tatapan Wang Lin jatuh pada awan hitam di sudut lukisan itu. Ouyang Hua berdiri di samping dan dengan hormat berkata, awan hitam di lukisan itu mewakili malam roh iblis. Hanya dengan berada di dalam formasi kamu dapat aman. Apa hubungannya bulan purnama dengan roh-roh jahat? Mata Wang Lin menyipit. Ini adalah tempat tanah roh-roh jahat, jadi wajar jika ada hari-hari ketika roh-roh jahat keluar untuk berburu, dan hari-hari itu adalah ketika bulan penuh. Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja akan segera berakhir dan malam itu akan segera tiba. Malam ini adalah bulan purnama. Supreme Celestial akan dapat melihat roh iblis memburu nanti. Ouyang Hua menarik pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, apa hal yang kamu bicarakan, hal yang aku butuhkan dan akan dapatkan di kota demon kuno. Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengepalkan giginya dan berkata, karena Supreme Surgawi telah meminta, maka aku tidak akan membuang waktu. Tanah roh iblis terlalu besar, dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di tanah ini. Negara tempat kita berada adalah negara setan langit. Untuk lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negara setan langit, tetapi merupakan gurun. Setelah orang tua ini membangkitkan kekuatannya di Ancient Demon City, aku hanya bisa mencapai 1 bintang. Aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal, jadi aku kembali ke suku aku sebagai tetua untuk mendidik suku aku. Di negara setan langit, ada Raja Iblis Khunsu. Di bawahnya adalah 8 jenderal setan yang hebat, 10 juta tentara iblis, dan lebih dari 100 kota. Itulah kekuatan satu negara. Ouyang Hua dengan hormat berkata, adapun hal yang disebutkan orang tua ini, Supreme Celestial, itu adalah cerita yang panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap 5.000 tahun. Setiap kali orang asing itu datang, mereka menciptakan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan mengambil posisi berbeda. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor bahwa salah satu dari 8 jenderal hebat dari negara setan langit adalah orang asing yang datang tak terhitung tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering saling membunuh seolah-olah akan menguntungkan mereka. Poin ini adalah sesuatu yang orang tua ini tidak mengerti. Karena Supreme Celestial adalah orang asing, aku yakin kamu memahami ini lebih dari aku. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia tampaknya mengerti tetapi tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, kamu masih belum memberitahuku apa yang aku inginkan. Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung dalam hati. Wang Lin diam-diam menunggu. Tatapannya masih tertuju pada lukisan itu. Tidak lama kemudian, Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, Yang Mulia Surgawi, aku tidak akan membohongimu. Meskipun tempat ini memiliki hal yang kamu butuhkan, itu terlalu penting. Jika kamu menerimanya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu persatu. Mata Wang Lin menyipit, dan untuk pertama kalinya, tatapannya meninggalkan lukisan itu dan pindah ke Ouyang Hua. Ouyang Hua memandang Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua perlahan-lahan menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya dan berkata, namun, jika Supreme Celestial masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka akan baik-baik saja bagi orang tua ini untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Tangan kanan Wang Lin menyentuh tasnya memegang dan botol giok keluar satu persatu. Botol-botol batu giok ini mengeluarkan semburan cahaya putih, dan tidak kurang dari selusin botol. Setelah menerbangkan sebuah lingkaran di udara, botol-botol batu giok kembali ke kantong penampung. Setelah menelan ludah, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, pil yang kamu bawa orang asing selalu menjadi harta yang penting di sini karena kami tidak memiliki bahan untuk memperbaiki pil. Ikuti aku, Supreme Celestial, aku akan mengajak kamu untuk melihat hal yang kamu butuhkan. Ouyang Hua sepertinya telah membuat keputusan besar saat ia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar dari rumah tanpa sepatah kata pun. Meskipun langit telah gelap, ada api unggun menerangi lembah. Para lelaki di lembah duduk di sebelah api yang berkelap-kelip dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Adapun para perempuan, mereka duduk di dekat laki-laki mereka dengan anak-anak mereka di lengan mereka. Mereka mendengarkan pria mereka berbicara dan mengungkapkan senyum kepuasan. Seluruh lembah dipenuhi dengan aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memancarkan perasaan yang sangat hangat yang menyebar ke seluruh daerah. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, itu menyebabkan semua orang di lembah menjadi diam. Perasaan hangat yang dirasakan Wang Lin segera menghilang. Semua wanita memegangi anak-anak mereka dengan erat ketika mereka dengan gugup memandang Wang Lin. Namun, tidak semua orang di lembah memandang Wang Lin dengan hati-hati. Ada beberapa yang menatapnya dengan rasa terima kasih di mata mereka.
Langkah Ouyang Hua tidak berhenti saat ia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Ketika dia melewati api unggun, semua penduduk desa memberi jalan untuknya. Ketika salah satu wanita melarikan diri, dia tidak memegang anaknya dengan cukup erat, sehingga anak itu jatuh. Dia ingin menjemput anaknya, tetapi wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat bahwa Wang Lin sudah tiba. Adapun anak itu, dia mengangkat dirinya. Dia sepertinya tidak memperhatikan tatapan cemas ibunya dan menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin berjalan melewati anak itu, dia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Anak ini terlihat sangat gagah dan jujur. Ketika menatapnya, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan masa kecil Danio. Wang Lin tersenyum ketika dia menggosok kepala anak itu dan berjalan melewatinya. Setelah Wang Lin pergi, ibu anak itu dengan cepat bergegas ke depan dan meraih anak itu sebelum dengan cepat mundur. Dari kejauhan, ada suara memarahi. Tidak sampai Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, perasaan hangat di sekitar api kembali. Ouyang Hua dengan cepat memimpin Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini, dan ada banyak tanaman aneh yang tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menciptakan suara gemerisik dan mengeluarkan perasaan yang sangat lembut. Supreme Celestial, tolong lihat. Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Rasa ilahi Wang Lin menyebar, dan dia segera menunjukkan pandangan pengertian. Tatapannya jatuh di tebing di kedalaman lembah. Tebing ini benar-benar cian, dan bila dibandingkan dengan tebing-tebing lainnya, langsung terasa sangat berbeda. Namun, ini bukan yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda putih seperti kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan menggantung di tebing. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya merenung. Sebelumnya, ketika dia menyebarkan perasaan ilahi untuk menyapu daerah itu, dia tidak menemukan apapun. Namun, sekarang dia yang dekat dan bisa melihatnya, dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual celestial yang datang dari kristal putih, tetapi setelah melihat lebih dekat, Wang Lin punya ide aneh lain. Ini bukan energi spiritual celestial. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat ia melangkah maju, menunjuk kristal, dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Jiwa asalnya diperpanjang dari jarinya untuk merasakan energi dari kristal putih. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menarik jari kanannya dan mulai merenung. Ouyang Hua dengan lembut berkata, "Yang mulia surgawi, inilah yang nenek moyang katakan harus dimiliki orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual celestial mengkristal, tapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah membantu para anggota suku pulih dari cedera. Inilah mengapa aku mengatakan bahwa jika aku memberi kamu ini, semua anggota suku akan mati satu persatu. Namun, kualitas kristal roh iblis ini rendah, sehingga kemampuan penyembuhannya tidak hebat. Dibandingkan dengan pil kamu, aku lebih suka menggunakannya." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat ia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera datang dari tebing. Awalnya lembut, tetapi segera tumbuh lebih keras. Raungan menggelegar datang dari tebing dan segera diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, gemuruh-gemuruh tampaknya menyebabkan tebing di sekitarnya bergetar seolah-olah ada naga bumi yang bergerak di sekitar mereka. Mata Lin Lin menyala dan tangan kanannya menarik dengan ganas. Setelah beberapa suara pecah, kristal putih pecah dari tebing dan mendarat di tangannya. Pada saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar dari itu. Aura ini langsung memasuki tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak melakukan perjalanan melalui meridiannya tetapi bergerak sepanjang tulangnya. Setelah dengan cepat bersepeda sekali melalui tubuh Wang Lin, aura berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan terkondensasi menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih ketika perlahan-lahan berubah, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya, itu sangat berbeda dari itu. Energi spiritual langit lembut, sementara energi ini lembut tetapi mengandung aura setan yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata.